Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Al Azhar Central Raja. Dalam hal ini yang terbaru adalah podcast. Itu namanya kita kasih nama podcast Abu-Abu. Karena latar belakangnya Abu-Abu. Di video pertama ini kita kedatangan seorang tamu, orang istimewa, yaitu Kepala Madrasah Sanawiyah. Lagi kalau bukan Ustaz Joni Zulkarnain di SIP MTB. Beri tepuk tangan dulu. Apa kabar Ustaz Joni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tapi ada sehat. yang kurang lengkap tadi ya, Ustaz. Kepala Madrasah Sanawiyah. Namanya. Al Azhar Terbatul Raja. Jadi kurang afdal tak ya? Karena Jadi, seolah-olah saya semua MTS di Indonesia saya kepalanya. oh gitu. Jadi Betul. beliau ini pemirsa nonton Al Azhar, YouTube Al Azhar yang budiman. Beliau ini merupakan seorang kepala madrasah Sanawiyah Astar Al Azhar Raja. Sudah 3 tahun, ya. 2 tahun. Oh, ini 2 tahun ini di tahun ketiga. Ini tahun ketiga. 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Bisa dibilang ya cukup baru. Tapi walaupun demikian, saja nih, walaupun Ustadz masih baru menjabat sebagai kepala madrasah Sanawiyah, ini nampak sudah banyak sekali kemajuan-kemajuan yang ada di MTS kita ini dalam masa jabatan Ustadz Joni. Itu bagaimana tak kira-kira tak? Kemajuan-kemajuan yang disebut tadi tentu tidak akan bisa tercapai tanpa kerjasama yang baik dan kerja keras dari semua unsur, baik itu siswa maupun guru. Jadi semuanya mendukung. Semuanya. Karena saya lihat di Facebook Al Azhar, ya, di YouTube Al Azhar itu anak-anak kita alhamdulillah beberapa minggu belakang ini banyak sekali mendapatkan prestasi-prestasi yang gemilang, Tat. Baik itu di bidang olahraga, kesenian, bahkan katanya bagaimana yang kita pakai sekarang, Tat, akan ada lomba pramuka nantinya. Itu di hari Minggu nanti, Tat, kira-kira. Betul sekali. Tepatnya tanggal Tanggal berapa, Tat? 19 19 November. November 2023. Wah, 2023, hari Minggu, Tat, Hari ya. Minggu di Palembang. Di Palembang, di Gandus, kalau nggak salah, Tat. Itu anak-anak MTS ada yang diikutsertakan, Tat. Ada. Insyaallah kita akan berangkatkan kurang lebih 23 sampai 25 peserta. Sangat luar biasa sekali itu, Tat. Ya, semoga nanti hasilnya bisa maksimal. Doa juga kepada para penonton dan teman-teman sekalian yang di rumah untuk lomba yang akan diikuti oleh anak-anak pramuka MTS. Baik, pemirsa, sebelum kita menonton lebih jauh, tentunya kita tanya-tanya dulu sejauh ini dari kehidupan beliau ini. Karena kalau dilihat dari wajah beliau ini, pemirsa, beliau ini termasuk yang awet muda. Padahal ya kalau bisa dikatakan dari segi usia, pemirsa, beliau ini sudah cukup berumur. Benar tak saja nih? Kira-kira. Betul. Awet muda ya. Awet muda. Saya setuju. Karena kalau awet tua nanti nggak mati-mati. Jadi kita harus awet muda. Saya kalau berseragam seperti ini berkunjung ke tempat lain, tempat baru, tempat bisa menyamar sebagai Kaula muda, orang-orang muda. Bahkan saya kalau ketemu orang-orang baru dikira saya belum Ada? menikah. Oh, belum menikah Padahal padahal saya sudah istri dan 2 orang dua orang apa? anak. Dua orang Istrinya anak. 1 orang. Jadi saya ini sebenarnya sudah 32 tahun usaha. 32 Saya lahiran tahun. tahun 1991. Sekarang 2023. Benar, 32 tahun. Sudah berkeluarga, ya, sudah mempunyai anak 2. Tahun depan 3 rencananya. Belum tahu. Belum tahu. Tergantung rezeki lah. Kan rezeki. Nomor 3 Jadi Ustaz Jani pemirsa merupakan seorang yang berkarismatik di sini karena tadi ya, selain wajahnya yang awet muda, ya, orang yang ramah, ya, dan banyak sekali kelihayan dari beliau ini, kemampuan beliau
beliau juga seorang qori ternyata. Beliau ini qori di qori di Batu Raja. Di Batu Raja ini beliau juga dikenal sebagai seorang qori ya yang mengajar tilawah anak-anak bahkan orang tua juga dewasa. Itu kira-kira bagaimana Tat awal itu bisa belajar qori Tat? Di mana antum belajar itu? Antum belajar itu? Dengan siapa gurunya? Kalau untuk pengenalan huruf keluarga sendiri, Keluarga sendiri. kebetulan kakek saya guru ngaji, punya basic juga. Untuk pendalaman dulu ketika sekolah menengah SMP, saya belajar dengan guru saya yang terhormat Ustaz Daruni Awe. Pak Daruni Yang bekerja juga di Kabupaten Maupun Batu Raja. Pak Daruni ya. kurang lebih 2 tahun belajar, tepatnya belajar di Pendopo di rumah kabupaten, program bupati pada saat itu. Dan kami mengajinya gratis. Pak Syaril Usman, Pak Edi Yusuf ya. Kalau tidak Pak saya rumah Edi Yusuf. kurang lebih 2 tahun, tapi akhirnya ya bisa dilanjutkan lagi. Kemudian saya ketika kuliah, Ini kuliah. saya meninggal, Ya. dan pada saat takziah saya mengaji Ditunjuk langsung atau tanpa persiapan tak? tanpa persiapan dan Langsung. dalam waktu lama saya tidak tilawah, disuruhlah tilawah. Disitulah awalnya. Disitulah awalnya. Awalnya saya mengaji lagi tilawah dan didengar oleh salah satu qori juga. Siapa lah? Di Namanya? Kabupaten Maupun ini. Karena beliau adalah jamaah takziah pada saat itu. Beliau adalah Ustaz Haji Syarifudin. Haji, kemudian beliau ketika mau berpamitan berikan kepada saya, kamu punya silakan di dalam Dengan saya. dengan saya. Mulai dari itu saya belajar lagi Dengan saya. Akhirnya saya belajar lagi di itu sudah ada Asyifa tuh kan? sudah ada. Sudah ada Asyifa. Tapi baru mau merintis. Mau merintis Asyifanya. 2012 lah baru berarti. Oh iya, 2012. Merintis panti asuhan. Jadi antum belajar kembali tilawah, diperdalami ilmunya dengan Pak Sarifudin. Pada awalnya tadi Ustaz Daruni Awe tadi untuk guru utamanya. Jadi dengan Ustaz Sarif ini rutin tilawah terus, ada pertemuan sama sekali. Pada waktu itu 2 kali dalam sepekan. Oh, dua kali dalam sepekan. Pada sekarang akhirnya ya ilmunya alhamdulillah ternyata Ada walaupun barokah sedikit bisa kita tukar. bisa ditemukan di alat Center Batu Raja. Walaupun beliau ini ya hanya memegang kelas takhasus sekarang karena gelarnya ada pori-pori yang lainnya, ada Ustaz Bang ya, ada Ustaz ini ada Ustaz Judin. Selain itu Ustaz Joni, antum juga ya selaku pori ya katanya dulu juga khotib sebagai seorang khotib awal itu kan kata teman saya itu cerita antum ini juga ditunjuk langsung sama halnya dengan tadi qori tadi, tiba-tiba langsung ditunjuk qori tilawah ketika takziah. Nah ini ketika antum pulang dusun, pulang desa di Ulu Ogan, tiba-tiba ada takmir masjid menyuruh antum untuk berkhutbah. Itu gimana tuh ceritanya Ustaz Jani? Betul sekali. Jadi terkadang kondisi yang menurut kita menyakitkan itu bisa menjadi awal dari kebangkitan kita. Jadi karena kondisi terpaksa akhirnya kita bisa jalan untuk memperbaiki diri. Dulu saya ini ceritanya mulai dari awal kuliah, Kuliah. saya menjadi makmum Oh, di Islam. Mulai tahun 2010 saya kuliah. Saya makmum. Tapi di pertengahan kuliah belum selesai kuliah, saya pulang ke desa. Mungkin orang-orang desa itu menilai bahwa ketika saya bekerja di Islamic Mampu. Center, saya dianggap sudah mampu untuk menyampaikan dakwah sebagai khotib tadi. Padahal tugas saya kan bersih-bersih sampah. Dan ini sebagai dai. Saya ditunjuk spontan 10 menit sebelum azan ketika
sholat Jumat. Akhirnya saya gemetaran Ustaz, mau menolak Malu? malu. Mau Akhirnya dengan kondisi yang gugup gugup, Iya. saya beranikan diri. Alhamdulillah lancar. di atas mimbar itu ada Buku. buku khutbah, dan entah pada saat itu betul atau salah saya baca buku itu, dan mulai itu juga saya berazam berniat untuk mulai saat ini saya harus dalam belajar positif supaya lebih bagus dan lebih siap untuk terbang yang lain. Ini terbukti pemirsa. Saat ini ya, jadi ini alhamdulillah tiap minggunya pernah kosong jawab praktiknya itu. Bahkan tadi untuk Fari tiap minggunya juga setiap ada undangan, sedekahan, hajatan, dia insya Allah selalu ada di tempat-tempat tertentu mengisi tilawahnya. Jadi memang luar biasa beliau ini, selain juga kemampuan beliau Fari ceramah, beliau juga hobi olahraga pemirsa. Beliau ini hobi olahraga betul, karena beliau ini ya dari postur tubuhnya beliau ini badannya seger gitu ya, sehat, karena beliau ini memang hobi olahraga. Olahraga apa Tat yang Ustadz lagi fokus sekarang Tat? Olahraga kalau dari kecil sebetulnya olahraga yang paling saya sukai adalah Futsal atau bola kaki. bola kaki, Tapi kalau di desa banyak Ustaz. lapangan bola ya, lapangan kosong bisa. yang kalau peluitnya itu ada maghrib biasanya Tat. Kalau belum azan maghrib belum bubar. Itu di desa. Itu dulu. Nah, sejak pindah ke Teraja, lapangan kan kalaupun harus main di lapangan kita harus kontribusi. Akhirnya kita beralih ke futsal yang hampir sama mirip. Itu hobi. Tapi selain hobi olahraga itu ada juga salah satu olahraga yang sekarang dalam waktu dekat ini mulai kita tekuni juga, yaitu gym atau fitness. Nah, ini karena mungkin ada sosok di balik itu semua yang motivasi itu ya. Tentu. Karena nggak mungkin kita nggak ada sosok itu, karena ya Ada namanya figur, ada figur lah yang kita jadikan teladan kita dalam hal ini. Kawan kita lah itu. Tentu yang pertama yang jadi motivasi saya adalah karena badan saya kurus ya, kecil. Sehingga kalau foto-foto Badan saya bareng teman-teman, khususnya kalau foto bersama Kepala yang lain. jajaran kepala di Al Azhar itu semua besar. Bahkan saya sering dikatai oleh istri saya sendiri, Ian. Sehingga dari situ Motivasi. saya termotivasi. Jadi walaupun kecil setidaknya berotot atau berisi. Jadi kecil tapi berisi. Bukan kecil cungkring kurus. Oleh saat itu ya, kita berniat juga untuk Berazam tadi, berniat ya. Membesarkan, merubah tubuh dan kita. ada sosok juga yang jadi motivator kita. Walaupun setiap mau gym kita terhalang hujan sekarang ya. Tapi itu tak menghalangi kalau di rumah ya. Rutin juga kita. Rutin di rumah. Jadi pemirsa, banyak sekali sebenarnya hal yang menarik dari sejauh ini, karena ya beliau ini sudah 32 tahun. Jadi selama 32 tahun itu tentunya banyak pengalaman yang beliau miliki di sini. Dan tentunya beliau sebagai kepala Madrasah Sanawiyah Al Azhar Tebet Raja juga punya cerita di balik itu semua. Karena memang beliau ini sebelum masuk ke Al Azhar Tebet Raja, pemirsa, beliau ini tidak pernah atau sempat sekali tadi ya mengajar di lembaga lain, kemudian lanjut ini yang kedua di Al Azhar Tebet Raja, langsung dalam kemudian menjadi kepala, awalnya kepala TPA dan kepala tahfiz juga pernah, dan ini yang jabatan yang berikutnya kepala MTS Al Azhar Tebet Raja. Jadi beliau sudah kenyang pengalaman di sini, karena beliau ini di Al Azhar sudah hampir 7 tahun dari ini ya, dari 2017 pemirsa. Jadi antara 2017 ke 2023 ya anggaplah hampir 7 tahun. Apa kira-kira nih harapannya untuk lembaga kita ini, yayasan kita ini, Azhar Tebet Raja ini ke depannya? Ya, harapan tentu semoga Al Azhar ini bisa semakin berkembang dan bertahan tentunya
hal yang sudah ada yang sudah dihasilkan sampai sistem yang sudah dibangun sudah hilang, sudah dibangun sudah hilang. Dan tentu anak-anak muda sekarang jangan pernah merasa puas dengan pencapaian, terus berjuang karena kita butuh regenerasi, karena kita tidak selamanya memimpin. Kemudian hari tentu anak-anak muda ini yang memimpin. Jadi banyak sebenarnya yang mau dibahas. Jadi berhubung Joni ini banyak kesibukan teman-teman. Jadi mungkin untuk video yang utama ini ya kita stop dulu di sini. Ya, semoga dengan adanya podcast ini ya bisa penonton YouTube Setia Al-Azhar bisa sedikit-sedikit lah lebih tahu tentang guru-guru di Al-Azhar ini, bagaimana dianya ya latar belakang orang yang bagaimana kemampuan yang dimilikinya. Ini bisa menambah wawasan bagi para penonton sekalian, dan ada yang bisa diambil dari kata-kata motivasi yang disampaikan di podcast ini. Terima kasih Ustaz Joni telah hadir di podcast kita di studio kita yang baru ini. Ini alhamdulillah di-set dengan baik, tapi sayangnya mohon maaf Ustaz Joni belum ada minuman sponsor di sini. Ya, harapan kami nanti ada sponsornya ya, biar kantin dini kantin dini ya, Deli apalah pastilah nanti ya, atau siapalah yang mau di sini ya, putra bungsu ya, atau dari YouTube Joni Studio itu Joni Studio atau YouTube Ayah Fatih Rifki. Jangan lupa subscribe juga Ayah Fatih Rifki dan Joni Studio 82 subscribe. Nanti diedit oleh Mas ya. Saja mungkin karena memang tidak ada makanan di sini, tidak ada minuman ya, nggak bisa berlama-lama di sini. Karena ada kesibukan yang lain, mari kita tutup ini. Terima kasih saja nih. Sampai jumpa lagi di lain waktu, dan penonton stay tune dan stay healthy tentunya, dan sampai jumpa di lain video lagi dengan tamu-tamu yang luar biasa lainnya. Komentar di bawah ini siapa yang Mau diundang, yang mau diundang. wawancara. See you. Masak. See you next video.